Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iran TPS dan saya sudah bersama Ferdi Pratama Putra. Oke, Pak Ferdi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabar baik untuk hari ini. Pak Ferdi, sehari-hari kegiatannya selain mengerjakan tugas apa Pak Ferdi? Untuk keseharian mungkin tidak ada sih. Tidak ada. Tidak ada kita untuk olahraga sehari-hari. Oh, olahraga apa contohnya yang hobi? Kalau untuk keseharian tuh seperti olahraga badminton atau lari apa namanya tuh? Running. Jogging ya. Langsung aja Pak Ferdi, ini kan di zaman sekarang ini kan banyak banget berita yang beredar di sosial media, entah itu di YouTube, gitu kan, di Instagram, baik di TikTok gitu. Dimana berita-berita ini memberitakan hal yang tidak bohong lah itu istilahnya. Kalau menurut pandangan Pak Ferdi, berita bohong ini sangat merugikan kan? Untuk kalau itu tentunya sangat merugikan, seperti bisa merusak reputasi pribadi seseorang. Tapi kali ini saya akan mengajak Pak Ferdi ini mereaksi lah kalau istilah sekarang ini, berita yang lagi heboh lah di sosial media. Boleh kita tonton bentar Pak Ferdi? Oke. Viral di media sosial, postingan foto yang mengklaim Anies Baswedan sedang makan babi guling di sebuah warung. Postingan yang diunggah oleh salah satu pengguna Facebook itu diposting pada 5 Januari 2022. Dalam postingannya terdapat foto Anies Baswedan sedang makan di sebuah warung dengan babi guling tersaji di mejanya. Foto itu disertai tulisan warung sederhana babi guling dan disertai narasi makan dulu kadrun. Lantas, benarkah postingan foto yang mengklaim Anies Baswedan sedang makan babi guling di sebuah warung itu? Gemapos telah menelusuri dan menemukan foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah oleh detik.com dalam artikel berjudul "Mampir di Cirebon, Anies Baswedan Nostalgia Makan Nasi Lengko" yang diunggah pada 29 Maret 2017. Dalam foto tersebut terdapat kesamaan gambar, yakni Anies Baswedan sedang bersama anak berbaju merah dan seorang pria memakai baju putih serta memakai kopiah. Selain itu, juga terdapat kesamaan meja makan dan galon air di belakangnya. Namun, di gambar asli tidak terdapat babi guling seperti dalam postingan. Penelusuran Gemapos juga menemukan foto serupa yang diunggah oleh bandung.bisnis.com dalam artikel berjudul "Sebelum ke Tegal, Anies Baswedan Nostalgia Kuliner Khas Cirebon" yang diunggah pada 29 Maret 2017. Sama seperti sebelumnya, dalam foto tersebut tidak ada babi guling di meja makan. Oke Pak Ferdi. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya nampak sekali editannya Pak Ferdi. Itu di era digital sekarang kan serba canggih itu bisa diedit di AI. Itu bisa merugikan seseorang, merugikan reputasi atau individu orang ataupun kepribadian mungkin ya. Iya. Nah, kalau dari sini saya lihat kalau kita merusak kepribadian ataupun reputasi, apa aja kira-kira Pak Ferdi ini? Ini kan sudah ada di sini kan? Iya. Kira-kira apa gitu yang merusak itu Pak Ferdi? Seperti kalau tadi kan seperti citra moral atau religius yang dirugikan, dan kepercayaan pendukung menurun, dan muncul fitnah berantai yang sulit dihentikan apalagi di era digital sekarang kan. Jadi kita harus cermat lah ya dalam digital. Terus cermat dan tepat untuk menggunakan dunia sosial media. Kalau mungkin lah kalau kita anak muda sekarang ini kan mungkin paham lah yang mana yang berita bohong, yang mana yang palsu gitu. Tapi kalau buat orang tua kan gampang sekali gitu untuk melihat ini berita kan. Biasanya kan kalau di grup WA warga tahu-tahu dikirim ini meninggal ini enggak. Padahal kan sebagai orang tua itu kan dia nggak melihat
nggak tahu lah mereka ini orang tuanya. Oh, ini dianggapnya bener gitu. Tapi kalau menurut Pak Ferdi sendiri sebagai seorang pemuda lah, bagaimana sih cara Pak Ferdi itu menyaring ini berita palsu, ini berita bener gitu? Dilihat dari mananya? Mungkin dari yang lagi rame gitu, ataupun langsung lihat IG-nya langsung. Kalau Pak Ferdi kayak mana? Ya seperti Bapak tadi kan Irwanto, itu kita bisa langsung melihat di sosial medianya langsung, seperti di IG tadi memastikan ya. Di TikTok kan kita bisa melihat dari segi keaktifannya ya, sosial media. Tapi kalau Pak Ferdi menanggapi masalah yang orang tua ini gampang sekali termakan lah oleh berita palsu kayak gitu, bagaimana itu Ferdi cara menyampaikan kepada orang tua itu tuh? Kalau untuk menyampaikannya sih bagaimana itu cukup membuktikan kalau itu cuman hoak aja. Itu kita melihat kan di keseharian di video tadi kan, seperti di TikTok tadi kan. Lebih itu ya meyakinkan, ini bohong loh ibu bapak gitu ya. Bagus. Tapi kan tidak, zaman sekarang ini apalagi ditambah dengan adanya AI. Jadi jangankan orang tua gitu kan, kita aja sendiri bahkan sulit gitu untuk mengenali ini asli, ini palsu gitu. Tapi kalau menurut Pak Ferdi sendiri, kira-kira setuju nggak kalau kita bikin pemerintah ini membuat suatu program ataupun, tapi kayak mana juga caranya, tapi kalau bisa kita berangan-angan aja bisa gitu, menambah hukuman yang sangat maksimal lah gitu bagi yang bertawar ini kan pada saat ini kan sangat merugikan sekali tuh yang berita palsu ini. Tapi kalau kita berpendapat lah ya, berita hoax ini kadang-kadang ada dendam pribadi gitu, ada juga yang sengaja untuk mengacaukan dunia, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Kalau Pak Ferdi sendiri melihat, apa sih tujuan mereka ini bikin berita kayak gini? Apa karena nggak suka sama negara ini? Apa emang sengaja gitu, dendam pribadi dengan seseorang kayak gini? Contoh kayak video tadi, kita anggap aja Panji Petualang lah, kan pernah dianggap dia meninggal gitu. Ya biasanya itu kan orang yang membuat video itu kan biasanya ada dendam pribadi kan. Biasanya karena dia melihat potongan-potongan langsung menyimpulkan dia meninggal. Iya, itu gitu. Mungkin kayak gitu. Karena dendam tadi kan dendam yang gimana ya? Gak suka ya. Apalagi kan di zaman era digital sekarang kan orang tuh bisa membuat video tentang itu tadi kan, dari Panji Petualang tadi udah meninggal katanya, padahal itu hoax. Berita hoax. Kan banyak sekali berita hoax kayak lagi di zaman sekarang ini ada MBG. Iya ya, MBG. Dengan itu. Tapi kalau menurut Pak Ferdi sendiri, kita kan, saya lupa ya Pak Ferdi, itu kan kita ini menggunakan cerdas digital. Iya ya, cerdas digital itu. Pak Ferdi sekarang ini pakai aplikasi apa untuk bersosial media? Contohnya itu yang gimana itu? Sosial media kayak WA IG gitu. Yang sering itu menggunakan TikTok dan IG biasanya. Tapi kalau saya lihat TikTok ini banyak sekali berita-berita yang bohong gitu. Gampang lah kalau di TikTok, tapi mau nggak mau ya. Tapi kan pihak TikTok sendiri kayaknya sangat sensitif ya kalau berita hoax gitu. Iya. Kira-kira Pak Ferdi seharian nonton apa aja nih? Apa random? Apa ada satu film yang di TikTok, di IG? Biasanya kalau saya tuh nonton TikTok itu yang random aja. Yang hobi lah ya. Yang hobi. Yang bikin suasana terhibur lah. Iya. Dalam di saat Pak Ferdi bersama rekan kerja ataupun di teman-teman lain, itu mereka itu melihat berita-berita itu tuh bagaimana tanggapan mereka tuh? Kayak pernah nggak Pak Ferdi, ini bener nih
oh ini bohong nih gitu, apa dia langsung menangkap aja? Pernah nggak kayak gitu teman-teman tadi Pak Ferdi? Kalau itu sih ada yang iya, ada yang enggak. Karena kan dia tuh udah apa namanya mengerti lah soal apa namanya di TikTok itu video-video itu kan. Tapi bagus sih kalau kita melihat seperti itu ya Pak. Iya langsung. Iya. Apa ya? Sangat nggak masuk akal aja gitu. Kenapa lah mereka kepikiran begitu tuh? Tapi sejauh ini apa ya, banyak banget ya yang sampaikan Pak Ferdi, mungkin cukup kita ambil aja lah yang benar-benar. Iya ya, kita ambil aja yang benernya aja. Tapi kayaknya ini Pak Ferdi ada kegiatan lain nih kayaknya Pak Ferdi. Mungkin cukup ini aja Pak Ferdi ya. Ya mungkin. Terima kasih buat penyampaian gitu kan, pengarahan tentang cerdas digital ini. Selamat pagi Pak Ferdi. Ya. Terima kasih.